melaporkan. Ke daerah lain, pemirsa, jutaan wisatawan akan menghabiskan malam pergantian tahun di kawasan Malioboro, Yogyakarta nanti malam. Untuk mengurangi macet, polisi berlakukan rekayasa lalu lintas termasuk Car Free Night. Selasa malam. Seperti inilah lautan ribuan manusia di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada Selasa malam. Wisatawan dari berbagai kota di Indonesia tumpah ruah menikmati kawasan ikonik Yogyakarta ini. Ada yang jalan-jalan di pedestrian, bersuah foto hingga kulineran. Meski padat, kawasan Malioboro masih menjadi tujuan favorit wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Bahkan di periode libur Nataru ini, kunjungan wisatawan diperkirakan mencapai 7 juta orang. Kepadatan pengunjung diperkirakan akan bertambah di malam pergantian tahun malam nanti. Untuk mengantisipasi kemacetan, kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Jembatan Kewek hingga Malioboro. Juga memberlakukan Car Free Night atau bebas kendaraan bermotor di Jalan Malioboro mulai pukul 18 malam nanti. Sementara itu, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung, kepolisian juga memasang pagar pembatas setinggi setengah meter untuk menyekat jalur pedestrian dengan ruas Jalan Malioboro. Tujuannya agar pejalan kaki tidak menyeberang sembarangan. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kerap terjadi kecelakaan akibat jalur ekstrim. Sejumlah polisi disiagakan di titik-titik rawan saat liburan Tahun Baru di Magetan, Jawa Timur. Para petugas pun akan disiagakan untuk mengganjal ban kendaraan wisatawan yang gagal menanjak hingga mendorong mobil yang mogok. Tanjakan jalur Mojosemi Desa Pelausan Kecamatan Pelausan Magetan ini dikenal sebagai jalur ekstrim dengan kontur jalan menikung tajam dan menanjak. Meski ekstrim, jalur ini dipilih wisatawan karena lebih dekat menuju Karanganyar, Jawa Tengah. Berbekal potongan kayu, belasan anggota polisi Satuan Samapta berjaga memantau kendaraan yang mengalami masalah seperti gagal menanjak. Bahkan, mereka juga harus menggantikan pengemudi karena banyak wisatawan yang baru pertama melalui jalan ini dan mengalami kesulitan mengendalikan kendaraan. Kesiagaan ini menjadi rutin dilakukan selama masa libur panjang baik Nataru maupun Lebaran demi keselamatan pengguna jalan. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Ya, jelang malam tahun baru kawasan Malioboro mulai dipadati wisatawan. Malioboro akan menjadi pusat keramaian pada saat malam pergantian tahun. Jelang malam tahun baru, wisatawan mulai berdatangan di kawasan Malioboro. Jalan Malioboro kembali dibuka untuk umum dan sementara itu pagar pembatas jalan dengan jalur pedestrian telah dibongkar. Sebelumnya pagar pembatas dipasang sepanjang jalan Malioboro untuk mengantisipasi keamanan pejalan kaki pada malam perayaan tahun baru nanti malam. Ya, pemirsa, perayaan tahun baru di Yogyakarta nanti malam salah satunya dipusatkan di titik nol kota Yogyakarta. Sudah ada Galih Wisma di sana. Selamat siang Galih, seperti apa persiapan perayaan tahun baru di Yogyakarta? Baik, selamat siang Widi dan juga pemirsa. Ya pemirsa, siang hari ini saya berada langsung di kawasan titik 0 km kota Yogyakarta. Memang di kawasan Malioboro hingga di selatan atau di titik 0 ini diprediksi akan menjadi pusat keramaian bagi para wisatawan ataupun warga sekitar untuk menyambut malam pergantian tahun baru 2026 nanti. Dan memang menyambut tahun baru nanti di Pemkot Kota Yogyakarta atau di kawasan Malioboro atau di titik 0 ini tidak ada panggung hiburan besar atau juga perayaan pesta kembang api. Hanya saja ada titik 7 panggung hiburan kecil yang memang telah biasa berjalan itu di kawasan Malioboro, untuk mungkin bisa menjadi hiburan bagi para wisatawan ketika berkunjung ke Malioboro maupun di titik 0 ini. Dan untuk pengalian arus ini ya, Widi bisa saya ceritakan, mulai pukul 18.00 nanti jalan Malioboro mulai ditutup untuk akses kendaraan, hanya bisa dilalui oleh kendaraan emergensi saja. Dan untuk di Tugu Palputih atau Tugu Jogja itu mulai diberlakukan bebas kendaraan mulai pukul 9 malam nanti. Dan memang sejak pagi tadi saya memantau di kawasan titik 0 ini sudah mulai sekali banyak wisatawan yang mulai berdatangan di kawasan titik 0 ini. Karena memang di kawasan titik 0 ini juga selain bisa bersuah foto, biasanya wisatawan juga mengunjungi wisata yang terdekat seperti di Benteng Verdebel, kemudian juga foto berlatarkan bangunan kolonial Belanda, ataupun juga di sisi utara berjarak sekitar 100 meter dari titik 0 ini juga ada
Pasar Beringharjo yang memang biasanya menjadi tempat di mana wisatawan ini untuk berbelanja oleh-oleh seperti pakaian atau pernak-pernik lainnya yang khas di Jakarta seperti itu, Widi. Baik, Gali, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara itu hujan deras menyebabkan tanggul Kali Cibentang jebol dan menghanyutkan kolam ternak lele di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga mengaku akibat kejadian ini mereka mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Luapan air akibat jebolnya tanggul Kali Cibentang langsung menerjang belasan kolam budidaya ikan lele di desa Ciseeng, Kabupaten Bogor. Akibatnya ribuan ikan lele yang berada di dalam kolam hilang terbawa arus air. Akibat kejadian ini warga mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Warga secara swadaya berupaya melakukan penanganan darurat mencegah dampak lebih luas. Sementara pihak desa juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kabupaten Bogor untuk pemasangan bronjong dan patok bambu di lokasi terdampak. Kami hanya petani kecil. Sementara itu hujan deras dan angin kencang juga menyebabkan pohon trembesis tinggi 6 meter tumbang dan menimpa truk pengangkut tanah di Jalan Penjernihan Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibatnya akses Selipi Pejombongan sempat tertutup total. Hujan deras tadi malam menyebabkan pohon trembesis tinggi 6 meter tumbang dini hari tadi. Akibatnya pohon menimpa truk pengangkut tanah, rambu petunjuk arah, serta kabel listrik. 2 orang dilaporkan terluka dan dibawa ke rumah sakit. Menurut petugas pertamanan, pohon tumbang akibat kondisi tanah lembab setelah diguyur hujan deras. Akses dari Jalan Selipi menuju Pejombongan pun sempat tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Ya, cuaca buruk berupa angin kencang juga menyebabkan 5 atlet terjun payung mengalami kecelakaan mematikan di Pangandaran, Jawa Barat. Bahkan 1 penerjun tewas, sementara 1 penerjun lainnya hilang. Rodeon telah jatuh penerjun payung di laut. Innalillahi wa inna ilaihi. Nelayan asal Pangandaran, Jawa Barat ini menemukan jenazah penerjun payung di perairan Bojong Salawe, Kecamatan Parigi, Pangandaran. Parasut milik korban tampak masih mengapung di lautan. Pada saat kejadian, pesawat latih jenis Cessna 185 milik Fly School Ganesha tengah lepas landas dari Bandara Nusa Wiru dengan membawa 5 atlet terjun payung. Naas saat para atlet tengah berada di ketinggian, cuaca seketika berubah. Angin kencang menyebabkan para atlet kehilangan kendali. 3 atlet berhasil melakukan pendaratan darurat dalam kondisi selamat, sedangkan 2 atlet lainnya terjun ke laut. 1 atlet ditemukan meninggal dunia, sementara 1 lagi masih dalam proses pencarian. Proses pencarian masih terus dilakukan. Tim gabungan menyisir jalur laut dan udara di sekitar lokasi kejadian. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Tidak menyadari adanya gas beracun saat bekerja, 3 pekerja sedot WC tewas di dalam tangki septik di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seluruh korban tewas secara bergantian saat melakukan perbaikan tangki septik. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Pusat mengevakuasi 3 orang pekerja sedot WC yang ditemukan tewas di dalam tangki septik di kawasan Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan alat pernafasan khusus, 1 persatu korban yang sudah tidak bernyawa ini dievakuasi dari dalam tangki septik secara bergantian. Selanjutnya, jasad para korban dimasukkan ke dalam mobil ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Perwira Piket Damkar Wilayah Jakarta Pusat, Willy Syahroni, mengatakan korban menghirup gas beracun yang berada di dalam tangki septik dan tewas secara bergantian karena ingin menolong satu sama lain. Meski sempat ada kesulitan saat proses evakuasi, namun ketiga korban akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas. Selanjutnya, kasus ini ditangani oleh pihak yang terkait, termasuk Kepolisian Wilayah Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.